Terus apa lagi? Berikutnya itu TKD kemarin ribut. Itu soal gubernur yang geruduk soal ini ke Pak Purbaya. Sekarang saya sudah mulai melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ya selama udah sebulan ya sebulan ini. Saya waktu itu bilang ngasih waktu 3 bulan kita lihat seperti apa. Tapi sekarang sudah rakyat ini sudah mendukung dia seperti KDM dia itu sekarang kemana-mana dikerubutin orang dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini angin baik buat Indonesia dan memang kerjaan dia akan bisa dipertanggungjawabkan. Dia berani, ya kan? Kan sudah dimusuhin banyak deh. Pokoknya kalau dimusuhin itu biasanya orangnya benar gitu, sama dengan Jokowi apa gitu. Tapi kalau yang senyum-senyum rangkulan, nah itu sama-sama malingnya itu. Kalau ini enggak dia dimusuhin ini. Mudah-mudahan dia nanti kawannya rakyat gitu kan. Ya kan Pak Luhut udah musuhin dia, Julhas musuhin dia, Bahlil musuhin dia, siapa lagi? Ya semoga saja gitu. Karena apa yang dilakukan Pak Purbaya itu memang menurut saya benar gitu. Sama dengan mau motong TKD itu kan, jadi transfer ke daerah itu akan dipotong 60% atau tinggal 60%. Makanya gubernurnya datang kemarin itu. Mereka itu kan pada nggak mau dipotong karena apa ya, kerjaan fiktif, meeting fiktifnya dan sebagainya, dapat komisi sana sini itu akan terganggu pasti. Siapa sih nggak ngerti kalau mereka itu juga dapat CPR-nya dari situ kan gitu. Kalau nggak gimana bang membalikin uang kampanye ya kan? Itu kan bukan rahasia lagi. Yang lainnya itu apa? Ada dana 233 triliun yang mengendap di bank itu kan dana APBD. Nah kenapa itu nggak dipakai? Ya kita tahu, saya di Jawa Timur ini tahu. Dulu kan saya punya kawan direktur, salah satu direkturnya Bank Jatim. Dia bilang memang diendapkan di situ karena dapat bunga kan gitu. Nah bunganya itu cara yang baginya seperti apa? Mungkin juga gubernur dapat seperti tancim gitu kan. Nah itu yang harus diatur. Atau memang ya pakai kayak petty cash gitu, Pak Purbaya, dikasih uang belanja harian saja. Kalau dia sudah dipakai, dikirim laporannya, di reimburse gitu kan. Jadi sesuai dengan apa? Dengan saldo saja, saldo 3 bulanan atau berapa gitu. Kasihnya kayak gitu aja Pak. Jadi duitnya nggak diincerin orang itu aja gitu. Itu bagus. Saya pikir itu bagus ya. Yang berikutnya soal Pak Luhut. Pak Luhut itu kan sebagai orang tua lah, umurnya udah 78 tahun. Ngamuk sana, ngamuk sini, kau. Beberapa hari ini saya lihat sudah dilawan orang. Yang lawan itu kan cucu-cucu bapak itu kan. Jadi saya sendiri ngeliatnya juga malu sebenarnya. Karena bapak nggak bisa pakai marah-marah terus merasa benar sendiri atau menjadi pahlawan Indonesia gitu kan, karena menjadi menteri kan sudah berapa lama gitu. Nggak bisa bapak nggak bisa seperti itu karena bapak langkahnya disorot orang. Semua datanya sekarang keluar, bapak punya 16 perusahaan tambang lah, ada perusahaan minyak lah, hartanya ini tadi baru saya baca, katanya aset bapak itu 275 triliun dan sebagainya, ini merembet kemana-mana. Jadi kalau bapak marah-marah sama rakyat Indonesia, bapak disikat Pak, pasti disikat. Nggak bisa bapak menang-menangan seperti itu karena nggak ada hak bapak untuk marah sama rakyat ini. Kalau bapak kasar sama rakyat ya bapak dikasari. Saya tadi ngeliat itu video dari cewek siapa itu saya nggak tahu, kasar banget sama bapak itu kan, sampai bilang bangsat dan sebagainya itu kan. Sebenarnya itu tidak elok juga. Nah, saya cuma menghimbau sama-sama orang tua Pak. Bapak 78, saya umurnya 70. Berapa hari lagi sih kita mau hidup ini? Ya, mau makan apa sih kita sekarang? Mau makan aja sudah dibatasi, Pak. Sakit sana, sakit sini, ya kan? Apa, mau kemana? Mau terbang? Mau terbang kemana? Ke bulan. Duit berapa sih mau dihabisin sampai umur? Mau nambah berapa? 30 tahun. Jadi 108. Tambah 30 tahun. Satu hari mau belanja berapa? 5 juta. Paling butuh duit 60 miliar. Jadi kalau sekarang punya 275 triliun itu sudah kebanyakan. Jadi keserakahannya ditahan saja kalau menurut saya. Ya, tapi ya memang ya pastilah usaha bapak pasti banyak orang kerja dan sebagainya. Tapi sekarang ini kan tidak bisa begitu. Kalau bapak seolah-olah menjadi orang yang bersih dan sebagainya itu ketinggalan zaman. Sekarang apa yang nggak bisa dikorek orang Pak? Ya, saya cuma memberi masukan. Saya kenal kalau Pak Luhut. Kan dulu kita beberapa kali pernah ketemu, pernah meeting juga waktu zaman kita di Kaltim kan gitu kan. Jadi saya menyayangkan itu. Ya, semoga ini bisa tidak berkelanjutan lah, saling memaki itu tidak bagus buat bangsa ini, apalagi bapak sebagai orang tua kok ya. Ya begitu saya pikir untuk Pak Luhut.